Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sal Rosna, CGP Angkatan 9 Kota Padang, dengan pengajar praktik Ibu Elva Yeni SPD dan fasilitator Ibu Cinta Septi Aulia SPDGR. Berikut adalah percakapan pra-observasi dengan teman sejawat. Kebetulan hari ini dengan Ibu Wilhamni. Kebetulan beliau mengajar pendidikan agama Islam pada SMP Negeri 30 Padang. Percakapan ini dilakukan guna memenuhi aksi nyata pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Wil. Kak Ros, biasa dipanggil seperti itu. Iya. Apa kabarnya Bu Wil? Ada sehat? Alhamdulillah. Kak Ros bagaimana? Alhamdulillah sehat. Berarti Bu Wil jam segini nih kosong jamnya mengajar ya? Nah, kebetulan ada di kantor ya, di perpustakaan ya. Suasananya nyaman sekali ya Bu Wil ya. Mudah-mudahan nanti percakapan kita berlangsung dengan baik. Terima kasih Bu Wil sudah memberikan kesempatan untuk di supervisi akademik. Semoga menjadi hal yang baik buat kita semua. Beberapa hari yang lalu saya sudah menghubungi Bu Wil bahwasanya Kak Ros akan melakukan supervisi akademik terhadap mata pelajaran Bu Wil. Nah, kemudian untuk mengembangkan apa yang Bu Wil punya dalam proses pembelajaran, pertanyaannya, bagaimana kira-kira perasaan Bu Wil ketika tahu bahwa saya akan melakukan kegiatan observasi supervisi akademik di lokal Bu Wil? Tentunya perasaan senang, bahagia melakukan kegiatan observasi supervisi akademik ini. Iya. Saya dapat merefleksi diri, kemudian saya berharap kegiatan ini dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi saya sehingga kualitas pembelajaran yang berpihak kepada murid dapat dilaksanakan dengan baik. Oh, berarti itu ya Bu Wil ya. Sehingga Bu Wil punya niat mengembangkan diri, apa yang Bu Wil kembangkan itu nanti bisa bermanfaat bagi murid ya. Oke Bu Wil, kegiatan observasi supervisi akademik itu besok pada mapel apa dan jam berapa? Kira-kira materi yang akan Bu Wil kembangkan itu apa? Untuk mata pelajarannya yaitu pendidikan agama Islam kelas 7. Kebetulan besok saya mengajar di kelas 7C. Materinya tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Jam 7. Oh, berarti saya teringat lah Bu Wil mengenai sujud nih. Berarti berlaku juga ya Bu Wil. Kita mendapat nikmat misalnya. Oh, berarti itu nanti materi Bu Wil ya. Itu bagaimana nanti kan bisa diterapkan oleh anak dalam kehidupan sehari-hari. Dari mereka tidak tahu sebelumnya, jadi apabila mereka telah tahu, diharapkan nanti mereka bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nanti di dalam pembelajaran Bu Wil kan ada tujuan yang ingin dicapai. Apa tujuan Bu Wil? Tujuannya untuk materi ini ada dua. Ya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menyebutkan pengertian atau mendeskripsikan pengertian dari sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Terus yang kedua, peserta didik mengetahui apa dalil naklinya atau dalil penguat dari pengertian dari sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Jadi banyak ilmu mungkin yang nanti akan kita share. Dari tujuan pembelajaran itu, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan yang dalam berinteraksi dengan murid atau bagaimana? Jadi kompetensi yang diharapkan dari murid yaitu percaya diri dan kolaborasi serta meningkatkan semangat belajar ataupun pembelajaran di kelas bagi peserta didik. Kaitannya dengan saya sebagai guru, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa melalui pembelajaran berdiferensiasi.
Jadi di samping kita mencerdaskan anak bangsa ya, menumbuhkan rasa percaya diri dia, kita juga belajar melalui hal itu ya. Menemukan banyak hal-hal baru, mungkin sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan bagaimana anak-anak di era digital belajar. Jadi kita juga belajar dari sana, walaupun di zaman kita dahulu belum ada, tetapi sekarang ada. Jadi kan kita bisa menambah pengetahuan dari sana. Luar biasa udah ya. Kemudian sepengetahuan Bu Wil, apa kira-kira pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi di situ kita bisa mengembangkan bagaimana emosional anak, bisa meningkatkan percaya diri mereka dengan belajar berdiferensiasi. Jadi luar biasa pembelajaran berdiferensiasi Bu Wil. Berarti Bu Wil melaksanakannya memang dengan tujuan anak-anak ini, anak-anak mereka belajar sesuai dengan kemampuannya ya Bu. Kemudian untuk mencapai target, ini kan ada target nih yang akan Bu Wil capai nanti dari pembelajaran yang dilakukan. Kira-kira apa target Bu Wil dalam pembelajaran diferensiasi ini dengan tujuan pembelajaran tadi? Kira-kira apa? Jadi targetnya kalau untuk materi ini, Iya. kalau untuk siswa yaitu bisa lebih, misalnya kan ada ayat Al-Quran tadi dalam akhirnya. Kalau itu kan peserta didik bisa nanti membaca lagi. Kita suruh mereka membaca lagi. Dari mereka yang tidak bisa, nanti mereka bisa belajar lagi membaca. Jadi ada namanya nanti metode tutor sebaya. Jadi tutor sebaya ini bagi siswa yang sudah fasih bacaannya, bisa membimbing temannya nanti untuk belajar lagi membaca. Jadi targetnya yaitu semuanya bisa membaca dalil nakli dari ayat tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah itu. Masya Allah. Jadi banyak yang menjadi target dulu banyak ya. Dengan target itu rupanya luar biasa pula hal-hal yang diperoleh oleh murid. Dalam mencapai target itu otomatis Bu Wil ada yang Bu Wil persiapan untuk mencapai target itu. Apa yang Bu Wil persiapkan? Yang pertama, kita sebagai guru tentu kita harus mempunyai modul ajar. Jadi kita di dalam kelas tidak monoton, artinya kita sudah persiapkan terlebih dahulu apa saja yang kita bawa ke kelas untuk menghadapi murid. Misalnya modul ajar tadi, di dalam modul ajar itu nanti ada media apa nanti yang akan kita gunakan untuk memperlancar kita menyampaikan pembelajaran kepada siswa. Nah, seperti misalnya sujud syukur, bagaimana tata caranya? Nanti kita bisa tampilkan dengan video bagaimana cara melakukan sujud syukur. Jadi melalui video itu siswa bisa menirukan, dari mereka tidak tahu kan mereka jadi tahu. Kemudian dari persiapan sudah ya, kemudian media yang Bu Wil pakai sudah ada. Kemudian bagaimana Bu Wil ada indikator ketercapaian itu sampai di mana kira-kira Bu Wil? Untuk indikator ketercapaian dalam pembelajaran itu apabila strategi atau metode yang saya terapkan di kelas itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang termuat dalam modul yang saya buat. Jadi disitulah saya merasa bisa belajar lagi. Nanti apabila metode ini tidak pas rasanya atau kurang berkenan, kurang sampai ke peserta didik, saya bisa merubah metode yang saya lakukan untuk mencapai indikator yang telah ditetapkan di awal. Oh, berarti banyak cara untuk mencapai ya. Untuk bisa bagaimana supaya peserta didik itu paham dengan apa yang kita ajarkan. Walaupun sumber belajar bukan dari guru saja, tetapi kan untuk pertamanya guru itu adalah sebagai contoh bagi muridnya untuk bisa belajar. Jadi intinya anak itu kan kebiasaannya meniru ya. Berarti melalui hal itu ukuran ketercapaian juga itu anak itu mampu mulainya dari kita. Kalau mereka tidak paham dengan kita, nanti mereka boleh mengembangkan ilmunya atau mencari
mencari ilmu dimanapun yang bisa, yang ada kaitannya dengan pelajaran yang kita berikan. Kira-kira apa yang Bu Wir rasakan setelah melakukan hal itu, setelah indikator tujuan pembelajarannya ini, kemudian dengan media ini, ukuran ketercapaiannya sampai di sini, kira-kira apa perasaan Bu Wir setelah melakukan hal itu dengan baik? Tentu ada perasaan puas, tapi puasnya tidak boleh sampai di situ saja. Kalau bisa lebih mengembangkan kepada hal-hal yang lebih mudah lagi dipahami oleh peserta didik, bagaimana cara kita merangkul mereka di dalam kelas supaya lebih baik lagi. Jadi kita belajar dari yang kita tampilkan, yang kita ajarkan, kan nanti ada penilaiannya. Jadi kita lihat dari situ, apabila penilaiannya rasanya bagi kita belum seperti yang kita inginkan, jadi kita bisa merubah. Tapi insya Allah dan alhamdulillah selama ini rasa puas itu tentu ada, tetapi ingin lebih memperbaiki dan memperbaiki. Oh, jadi intinya seperti ini, kita walaupun kita sudah menjadi guru nih ya Bu Wir ya, tapi yang namanya belajar itu kita tetap harus lakukan. Apapun yang itu sifatnya untuk membangun generasi bangsa, kita gali terus. Baik potensi anak maupun potensi kita. Karena perkembangan zaman yang semakin maju, kita harus menyesuaikan dengan perilaku anak, lingkungan anak juga harus kita lihat bagaimana mereka belajar di rumah misalnya, dan bagaimana di sana. Oke. Rasanya rasanya jujur ya, kalau menurut saya dulu itu belajar agama itulah hal-hal yang sangat saya rindukan. Ternyata hari ini saya mempunyai seorang teman yang bisa sharing mengenai cara-cara bagaimana melakukan sujud ini segala macam. Secara tidak langsung saya pun belajar dengan hal itu. Baiklah, dari serangkaian percakapan kita hari ini, sepertinya percakapan observasi supervisi akademik kali ini melihat persiapan Bu Wir, rasanya sudah luar biasa ya Bu Wir. Mudah-mudahan nanti di saat pelaksanaan prakteknya memang kita temui apa-apa yang tadi Bu Wir sebutkan, guna proses pembelajaran itu berlangsung dengan baik dan benar. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar nanti dengan Kak Ros. Iya. Jangan ragu-ragu untuk menegur saya apabila tidak sesuai dengan yang saya sebutkan. Oke. Demikian percakapan pra-observasi kami dengan saya Sarosna CGP Angkatan 9 Kota Padang dari SMP Negeri 30 Padang. Kebetulan dengan teman sejawat, beliau bernama Bu Wir Hamni, mengajar pendidikan agama Islam. Kemudian nanti kita akan bertemu selanjutnya pada observasi di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih waktunya Bu Wir. Selamat berjumpa di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bu. Kita bertemu lagi hari ini dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Mana kita kelas, silakan dipimpin berdoanya. Siapkan. Hormatkan. Siapkan. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Anda tahu berdoa itu adalah ibadah yang paling indah di sisi Allah. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita harus selalu baik itu yang baik atau yang tidak baik, kita harus selalu berdoa agar dia bisa menjadi lebih baik jadi di dalam hidup kita. Nah, seperti biasa sebelum memulai pembelajaran kita ambil absen dulu. Nah, untuk SBK-nya selagi itu ambil absen, Anda sebutkanlah apa yang membuat Anda senang hari ini. Nah, apa yang membuat kamu senang ke sekolah hari ini? Nah, jadi ketika Ibu panggil namanya, silakan Anda sebutkan apa yang membuat Anda senang hari ini. Bisa ya? Nah, kita mulai dari Ababil. Mana Ababil? Nah, bertemu dengan teman. Memang bertemu dengan teman itu adalah hal yang paling menyenangkan karena kita bisa melakukan banyak hal. Baik, Abil mana? Absen. Semoga yang absen kita doakan semoga besok dia bisa kembali ke sekolah. Aisyah? Bertemu dengan teman-teman. Bagus. Anika? Bertemu dengan guru. Siapa gurunya yang membuat kamu senang? Itu Sal ya. Sal secara hari ini dia pakai jilbab warna merah. Nah, siapa lagi? Anita? Belajar. Bagus. Karena di sekolah adalah cita kita belajar. Itu yang membuat dia senang. Berarti dia suka belajar. Yang lain juga boleh. Yang lain lagi apanya? Aprilia bertemu dengan teman. Mana suaranya? Atas? Nggak ada. Kenapa nggak ada? Tidak ada yang membuat senang hari ini? Nggak ada. Mungkin dia cuacanya lagi mendung ya. Semoga besok ada yang membuat dia senang untuk pergi ke sekolah ya, Atar ya. Gilang Ramadan. Ya Gilang? Mendapatkan belanja dari orang tua. Mendapatkan belanja dari orang tua itu adalah satu hal yang selalu dinanti-nantikan setiap pagi oleh kita ya. Mendapatkan uang jajan. Berapa uang jajannya? 10.000. Dibelikan untuk apa nanti itu? Makanan. Nah, lalu si Putri. Mana Putri? Putri? Mana Putri? Putri Laras. Apa yang membuatmu senang hari ini? Bertemu dengan guru lagi. Rara? Disiapkan bekal. Disiapkan bekal. Lebih bagus ya kalau Ananda ke sekolah itu membawa bekal. Jadi uang jajannya bisa untuk kita tabung. Oke, terima kasih kepada Ananda yang sudah hadir hari ini. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dan selalu bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang akan Ibu berikan pada hari ini. Ada siap untuk menerima pelajaran Ananda? Ada. Kita harus semangat ya. Kita harus semangat. Semangat dengan apapun yang akan kita kerjakan. Oke. Untuk materi hari ini yaitu tentang sujud yang kita lakukan di luar sholat. Nah, coba Ananda buka bukunya halaman 38, LKS halaman 38. Sudah? Sudah dibuka halaman 38? Sudah. Nah, jadi materi kita part 4 yaitu tentang mengagungkan Allah dengan tunduk pada perintahnya. Kalau Ananda lihat dari judul, kira-kira sudah terbayang belum apa itu perintah Allah? Sudah. Apa saja perintah Allah? Salat, bayar zakat, fitrah sama. Nah, salat, puasa, zakat itu termasuk dia rukun iman atau rukun Islam? Rukun Islam ada berapa? 5.
Islam yang pertama? Ayo, apa rukun Islam yang pertama? Mengucapkan kalimat syahadat. Mengucapkan sekalimat, dua kalimat syahadat. Apa bunyi kalimatnya? Yang kedua apa? Rukun iman, rukun Islam yang kedua. Sholat mendirikan sholat berapa kali dalam sehari malam? 5 kali. Yang ketiga siapa yang bisa menyebutkan rukun Islam yang ketiga? Puasa pada bulan Ramadan. Insya Allah sebentar lagi kita puasa. Semoga kita ditemukan dengan bulan Ramadan. Yang keempat apa lagi? Siapa yang bisa? Membayar zakat. Kapan dibayarkan zakat? Kepada orang yang kapan waktunya membayar zakat? Hah? Kapan? Sebelum hari raya Idul Fitri atau hari terakhir kita melaksanakan puasa dan sebelum sholat. Apa lagi yang terakhir? Haji yang mampu. Naik haji bagi yang mampu. Pengen semuanya naik haji Anda? Semoga kita selalu diberi rezeki yang melimpah oleh Allah agar kita bisa melaksanakan rukun Islam yang kelima. Itu adalah perintah Allah. Sholat tadi ya, sholat. Jadi materi kita hari ini adalah tentang sujud yang kita lakukan di luar sholat. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kamu dapat menjelaskan pengertian dari macam-macam sujud. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud sawi, dan yang ketiga tilawah. Itu yang pertama tujuan pembelajarannya. Yang kedua apa lagi? Menyebutkan dalil nakli yang berhubungan dengan sujud tadi. Yang ketiga apa lagi? Tujuan pembelajarannya? Yang ketiga kamu diharapkan mampu menjelaskan kira-kira sujud itu dilakukan kapan. Misalnya sujud syukur kita lakukan kapan? Ketika apa kita melakukan sujud syukur? Ketika mendapatkan nikmat. Ketika mendapatkan nikmat. Ketika melakukan apa saja? Ada apa lagi? Ketika kita selamat dari bencana kita juga harus melakukan sujud syukur. Yang kedua sujud apa? Kapan kamu lakukan? Ketika kamu lupa dengan rakaat ketika sholat. Yang ketiga apa lagi? Tilawah. Apa dari apanya? Kita mendengar orang membaca ayat-ayat. Jadi 3 macam sujud ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi tujuannya pertama tadi kamu dapat menjelaskan pengertian dari 3 macam sujud tadi. Yang kedua kamu dapat menyebutkan dalilnya. Dalil itu apa? Bisa dari Al-Quran dan bisa dari hadis yang memperkuat dari pengertian tadi. Dan yang ketiga kamu dapat menyebutkan apa saja kegunaan atau kapan dilakukan dari sujud-sujud itu. Bisa dipahami? Jadi setelah kita mempelajari materi ini, nanti kamu diharapkan mampu yang 3 ini. Itu adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi materi itu diberikan kepada kamu bukan semata-mata tanpa tujuan. Nah, setelah kamu mempelajari suatu materi, maka kamu diharapkan bisa ini, dan bisa ini. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Nah, apa metode yang akan kita gunakan untuk pembelajaran ini? Yaitu model pembelajaran discovery learning. Kamu tahu itu apa? Di sini kamu diharapkan aktif mencari tahu. Nah, aktif mencari tahu. Mencari tahu dari mana? Boleh dari buku, boleh dari internet, boleh dari Google, atau dari mana lagi. Pokoknya kalau sumber belajar bukan hanya dari buku saja. Oh, Anda paham psikologi boleh, kamu cari sumber yang lain boleh. Dari mana kamu bisa mengerti? Bagaimana kamu bisa mengertinya? Sama dengan menghafal. Ada orang menghafal itu dia dengan mencatat dia bisa hafal, dengan mendengar saja dia bisa hafal, atau dengan mencatat
Itu adalah metode pembelajarannya. Nanti ketika belajar, kamu dituntut lebih aktif untuk mencari tahu. Nah, jadi sumber belajar bukan dari buku saja, tetapi kamu dituntut lebih aktif untuk mencari tahu. Nah, itu adalah metode pembelajaran yang kita gunakan untuk materi bab 4. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak, kita masuk materi yang pertama dulu. Mengenai sujud syukur. Di dalam agama Islam itu yang diajarkan semua aspek yang mencakup kehidupan manusia. Jadi apa yang kita lakukan itu ada aturannya. Tidak boleh seenak kita saja. Begitu juga dengan sujud. Nah, siapa lagi yang bisa menyebutkan apa itu pengertian dari sujud syukur? Penghambaan dan tunduk padanya. Karena apa tadi kita melakukan sujud syukur? Yang bisa dijawab. Memperoleh nikmat dari Allah. Kira-kira apa bentuk nikmat yang diperoleh dari Allah itu yang kita bisa melakukan? Kesehatan, apa lagi? Rezeki, apa lagi? Selamat dari mara bahaya, apa lagi? Yang membuat kita melakukan sujud syukur. Apalagi mendapatkan rezeki yang berlimpah, kesehatan yang baik, apalagi terhindar dari bahaya. Kira-kira sudah pernah belum melakukan sujud syukur? Sudah? Boleh kita contohkan satu? Boleh, Bu. Boleh, siapa yang mau mencontohkan? Kita ilustrasikan. Sekarang kamu mendapatkan nikmat, kamu dapat ranking 1 tingkat Kota Padang. Kamu langsung disebut, misalnya Ibu sebutkan namanya. Ibu sebutkan namanya, nanti yang Ibu sebutkan namanya, kamu langsung melakukan sujud syukur. Boleh? Boleh ya? Boleh, kita coba. Sujud syukur itu dilakukan spontan ya. Bisa Ibu sebutkan namanya, kamu langsung melakukan sujud syukur. Coba. Hari ini kita mendapat pengumuman bahwasanya salah seorang dari teman kita itu mendapatkan ranking 1 tingkat Kota Padang pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selamat kita ucapkan kepada Muhammad Dafa. Apa tadi ilustrasinya? Kamu langsung melakukan sujud syukur ketika namamu dipanggil. Kan spontan tadi. Ulang lagi. Kita konek ya. Ada apa yang mau jawab? Kan sebut aja apa mau baca kita sudah terima kasih ya Allah. Dengan bahasa kita bisa kan? Bisa. Kita harus bahasa Arab. Apa yang bisa kita ucapkan saja? Nah, bisa ya? Siapa yang bisa kira-kira? Ketika disebut namanya dia langsung ilustrasinya seperti tadi. Egau ada ya. Siapa? Tapi nomor saya. Siapa? Ibu sebut namanya sebenarnya nggak boleh menolak ya. Dengarkan nama kamu nggak yang tersebut namanya. Nah, bisa ya? Kita harus siap semuanya masa itu. Iya, sujud aja, nggak apa-apa. Sujud mau. Ya, langsung aja di lantai sujudnya. Langsung aja dekat panggung kamu, nggak apa-apa. Bisa ya? Itu masuk ke lokal. Ananda, hari ini kita dapat pengumuman. Ya, Ibu baru dapat kabar gembira bahwasanya salah satu dari teman kita mendapatkan nilai atau ranking yang terbaik, juara 1 tingkat Kota Padang untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selamat Ibu ucapkan kepada Rara Ramadhani.
Sujud. Ayo, syukur adalah Sujud. Syukur atas nikmat yang diberi Allah. sujud syukur adalah sujud yang kita lakukan apabila kita mendapat kenikmatan atau terhindar dari mara bahaya. Itu adalah sebab kita melakukan sujud syukur. Apabila kita telah tahu, maka apabila kita menerima, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud syukur. Paham sampai di sini? Nah, oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dulu tentang sujud syukur. Nah, lalu tata cara lagi. Tadi sudah kita praktekkan tata caranya. Boleh nggak kira-kira sujud syukur itu sebelum melakukannya kita dianjurkan untuk dulu? Tidak. Hah? Tidak. Dianjurkan dulu atau tidak? Tidak. Ya. Jadi karena dia dilakukan spontan, berarti kita tidak dianjurkan untuk duduk terlebih dahulu. Terus kamu ingat ya, kalau sholat dianjurkan tidak duduk. Tapi kalau dia sujud syukur, tidak dianjurkan untuk berduduk. Dia apa lagi tata caranya? Siapa bisa menyebutkan? Angkat tangan. Baik, jadi ada berapa tata caranya? Ada 5. Yang pertama tadi? Dilakukan sholat. Ya, apa lagi? Siapa yang bisa mengulang kira-kira tanpa melihat? Kita hafal di luar kepala, jadi tadi kita sudah hafal. Nah, tata caranya itu penting, kita juga harus tahu. Yang pertama, dilakukan secara spontan. Yang kedua, tidak perlu duduk. Tidak duduk. Yang ketiga, dilakukan di sholat. Tidak ada khusus. Ulang sekali lagi, nanti pengen satu orang tampil di depan menyebutkan tata caranya. Yang pertama, siapa yang mau tampil ke depan menyebutkan tata cara pelaksanaan sujud syukur? Ada berapa tata caranya? Ayo, siapa yang bisa? Silakan tampil ke depan. Ayo. Cepat. Kamu saja nanti ulangi apa kan nanti. Ayo, siapa yang berani tampil? Ayo. Menyebutkan tata cara pelaksanaan sujud syukur ada 5. Silakan, siapa yang bisa? Di sini ada ya, Bu. Di depan. Di depan. Ini agama. Ya, nanti saya. Nah, kita dengarkan teman kita menyebutkan tata cara pelaksanaan. Silakan di sini Nanda. Perkenalkan, nama saya Fadila Rasuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyebutkan tata cara sujud syukur. Pertama, dilakukan secara spontan. Yang kedua, tidak perlu duduk. 3, dilakukan di luar sholat. Yang 4, tidak disyaratkan hadir. Yang kelima, tidak ada bacaan khusus. Terima kasih kita ucapkan kepada teman kita, beri aplaus dulu. Sudah berani tampil spontan menghafal 5 macam tata cara pelaksanaan sujud syukur. Jadi susah nak menghafal itu Nanda? Tidak. Yang penting ada apa? Ada kemauan, ada niat. Lantas hafal. Nah, kalau kita sama-sama, kerja kita juga cepat. Maksudnya cepat juga hafalnya. Yang laki-laki, kira-kira ada yang berani tampil ke depan yang sudah hafal? Ya, ayo. Harus berani, yang laki-laki. Tata cara pelaksanaan sujud syukur. Ayo laki-laki.
laki-laki. Ayo, ayo, cepat. Jangan mau kalah kita. Jangan mau kalah sama perempuan. Ayo. Siapa yang bisa di sana? Bisa? Ayo di belakang, ayo. Makan Bu, tadi makan. Ya. Ayo. Siapa yang bisa di sana? Ayo cepat. Harus jadi tampil di depan. Dari mulai dari salam. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, tidak dilakukan di luar sholat. Ya. Tidak perlu wudhu. Ya. Dilakukan secara spontan. Dilakukan secara spontan. Dilakukan secara spontan. Ya. Tidak disyaratkan membaca takbir. Ya. Tidak ada bahasa Inggris. Bagus. Lebih mana lagi? Ya. Ya. Sudah hafal kira-kira semuanya? Nah, kita ulang sekali lagi biar tambah ingat di kepala. Yang pertama tata cara pelaksanaan sujud syukur. Yang pertama Dilakukan dengan spontan. Yang kedua duduk. Yang ketiga Isyaratkan takbir. Yang pertama tadi apa yang dihafal? Pengertian. Sudah hafal pengertiannya? Itu karangan untuk kamu ujian nanti. Sudah hafal? Nah, yang pertama tadi Ananda sudah hafal pengertiannya. Ya, apa yang sudah disebut tadi? Kenapa? Ya, bagus. Yang kedua, Ananda juga sudah menghafal tata caranya. Ada berapa tata caranya? 5. Ada 5 khusus yang perlu ditanya. Nah, kamu tahu pengertiannya, kamu tahu tata caranya, apa yang bisa kita lakukan? Lakukannya. Melakukannya apabila kita mendapat hikmah, apabila kita terhindar dari haram bahaya. Paham Ananda? Paham. Tentang sujud syukur. Selebihnya Ananda boleh mencari tahu nanti atau kira-kira ada nggak baca khususnya. Nanti tolong dicari di atau sumber lainnya. Ya, paham tentang sujud syukur? Paham ya? Di situ ada dalil kakinya. Ada dalilnya itu hadis ya, hadis riwayat Abu Dawud. Ada yang mau membaca? Ada yang bisa membacakan hadisnya? Ada yang bisa membacakan hadisnya? Ada yang bisa membacakan hadisnya? Ada yang bisa? Silakan. Itu di tangan tadi kan? Iya kamu. Nah. Atahu amrun yasurruhu au busrobihi korrosa jida syukron lillah. Sudah Bu? Nah, Ananda, ketika kita membaca hadis, tidak apa-apa kalau kita tidak membaca Bismillah, dan membacanya itu juga tidak harus ada panjang lebar. Ada di sini bisa membaca Quran semuanya? Ada yang masih belum lancar membaca Quran? Ada Bu. Siapa? Hah? Ya, Ibu doakan semoga Ananda bisa membaca Al-Quran. Mau belajar ya? Ada. Baik Bu. Baik. Mungkin tiap malam. Apa? Yuk, jangan tahu. Nah, Ibu ingatkan
sekali lagi, kita apa agamanya nak? Nah, agama Islam itu kita punya kitab suci yang dinamakan dengan kitab suci Al-Quran. Nah, kitab kita sendiri kita harus bisa membacanya. Nah, ya atau tidak? Ya. Ya, malah ada yang hafal lagi. Nah, jadi bagi yang belum lancar mau belajar nak? Harus bisa. Anda yang di belakang mau belajar membaca Quran, baca setiap malam setelah selesai sholat maghrib, walaupun hanya 2 atau 1 ayat saja. Yang penting kita rutin. An Abi Bakrota annan Nabi sallallahu alaihi wasallam Lah nama iwa. kana. Ulang lagi coba. An Abi Bak Bakrata Nabi sallallahu alaihi wasallam kana atau amru yasurru au busra bihi qarras sajid dasyukrulillah. Nah, itu dia ya hadisnya. Nah, sudah paham ya Nanda? Ada lagi pertanyaan? Nah, sekarang coba Nanda buka paketnya halaman 39. Di situ ada Nah, mau tampil di depan membacakan cerita? Ya, harus tampil di depan. Boleh ke buku? Boleh ya pakai buku. Yang mana? Hah? Gue rambut. Dibuat sendiri. Itu yang tahu yang mana? Nah, yang ini ada. Syukur. Dengan dia melakukan sujud syukur. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan cerita syukur. Ada satu hari saya pergi keluar rumah dan saya membuka pintu. Saat saya mau berjalan beberapa langkah, saya hampir tertimpa batu yang besar dan saya langsung dipukul. Nggak apa-apa, kasih aplaus setelah berani tampil kalian.
Nomor 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Ramadan. Kedua, saya mengenalkan sepak bola dua dan saya lulus Sudah. Itu ceritanya. Nah, udahlah. Nah, kasih tepuk tangan lagi. Ya, apalah ceritanya sedikit siapa kira-kira? Ayo. Ada tergantung. Saya bersanding pengalaman juara perlombaan. Pada suatu hari saya mengikuti pertandingan bola voli antara dua relawan klub Indonesia. Dan alhamdulillah saya menang meraih juara 2 dan saya melakukan syukur karena saya menang melawan klub Indonesia Syukur. Banyak hal yang bisa membuat kita melakukan sujud syukur. Nah, jadi setelah kita bercerita tadi, setelah Anda paham, setelah kita praktekkan juga bagaimana tata cara sujud itu, jadi ada hikmahnya. Apa lagi? Selanjutnya, jadi kita hidup di dunia, kita tidak boleh bersikap sombong. Apa tadi yang pertama? Apa yang pertama tadi? Apa tadi yang pertama hikmahnya? Apa yang yang pertama tadi? Kamu tahu Nanda, apabila kita belajar, kita tidak ikhlas menerima ilmu dari guru, karena satu fakta ada ketika dipakai. Nah, tapi apabila kamu dengan niat, saya mau belajar, saya dengarkan yang dibicarakan oleh guru, akan tersimpan di kepala. Karena apa? Niat kita ikhlas mau belajar. Tapi kalau kamu niatnya main-main ketika belajar, yang sampai adalah main-main loh. Nah, sama dengan nilai. Kalau kamu pengen nilai bagus, apa yang kamu lakukan? Belajar kamu dengan giat. Tapi kalau kamu berbiasa saja, kira-kira bagaimana hasilnya? Tidak ada sama juga nilainya terlihat. Nah, kamu tentunya. Nah, jadi segala sesuatu harus kita mulai dengan niat yang ikhlas, supaya yang kita dapatkan juga hasilnya maksimal. Ya, jadi itulah materi kita pada hari ini. Semoga ya, sholat ada dilakukan setiap hari. Nah, tapi kalau sujud syukur, sujud sahwi, tilawah itu kita lakukan dalam keadaan atau kondisi tertentu. Nah, jangan lupa. Jangan kita mendapat syukur hore saja kita bilang. Ya, nggak ada masalah kamu bilang hore. Masalah tidak? Hore. Baik ke situ segala macam. Nah, lebih bagus kita melakukan sujud syukur. Di samping mendapatkan nikmat dari Allah, kita juga mendapatkan pahala yang berlipat. Nah, jadi tolong dipelajari lagi materinya di rumah, dibaca lagi materinya di rumah, dan untuk materi
selesaikan itu kita masuk lagi sujud sujud sahwi. Kalau syukur sudah paham ya? Ke depan kita masuk lagi sujud sahwi. Nah, sekian materi kita hari ini. Salah dan janggal ibu mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau kesalahan milik kita. Ya. Nah, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Salwa CGP Angkatan 9 Kota Padang akan melakukan percakapan pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Elvaliani SPD. Assalamualaikum, perkenalkan saya Ibu Elvaliani SPD, pengajar praktik dari Ibu Salrosna. Dan di sebelah kiri adalah teman sejawat saya yang nanti akan diobservasi dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilhamda SPDI dan saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 34. Percakapan pasca observasi ini bertujuan untuk membantu melakukan refleksi bagi Bu Wilhamni sendiri selaku yang memimpin pembelajaran dalam kelas yang sudah dilakukan, dan langsung saya mengamati proses pembelajaran di dalam kelas. Aksi pengembangan diri yang akan Bu Wil lakukan terkait peningkatan kompetensi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Sebelumnya, bagaimana kabar Bu Wil hari ini? Sehat walafiat, alhamdulillah. Mungkin minta izin dulu sama Ibu PP, saya akan melanjutkan percakapan pasca observasi. Setelah saya mengamati Bu Wil di dalam proses pembelajaran dalam kelas, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sama Bu Wil terkait dengan 3 prinsip coaching di dalam pembelajaran ini. Pertama, saya ingin mengetahui terlebih dahulu bagaimana perasaan Bu Wil setelah melakukan pembelajaran dalam kelas, karena di dalam itu ada saya selaku yang akan mengobservasi Bu Wil. Alhamdulillah, perasaan saya senang dan juga ucapan terima kasih kepada Kak Ros karena itu juga menjadikan motivasi bagi saya bagaimana kalau kita mengajar di kelas itu dilihat oleh teman sejawat. Tentunya perasaan grogi ada, tapi alhamdulillah bisa saya atasi. Dan untuk pembelajaran di kelas, alhamdulillah saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi memakai metode discovery learning. Oh, jadi kemarin itu Bu Wil dalam proses pembelajaran memperlakukan pembelajaran secara berdiferensiasi. Berarti berdiferensiasi di sini memberikan pembelajaran sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh murid kita. Kemudian Bu Wil terkait juga dengan hal itu. Kemarin kan Bu Wil sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya seperti itu. Ada beberapa item, kalau nggak salah itu lebih kurang 2 ya Bu Wil ya. Nah, berkait dengan hal itu tujuan pembelajaran, apakah yang sudah Bu Wil terapkan dari tujuan pembelajaran yang Bu Wil tuliskan di dalam modul pembelajaran? Tujuan pembelajarannya alhamdulillah sudah tercapai walaupun belum 100%. Di situ sudah bisa kita melihat ya siswa sudah mulai apa dengan mereka mengajukan pertanyaan tentang yang belum mereka ketahui, dan yang belum mereka ketahui juga mereka berlomba untuk mencari tahu baik dari buku atau melalui penjelasan yang saya sampaikan. Oh, berarti di sini siswa sudah berani ya Bu mengeksplor kemampuannya, terlepas dari betul apa salahnya dalam segi pertanyaan, tapi Bu Wil sepertinya di sana sudah nampak memberikan sebuah reward atau motivasi terhadap siswa ya, luar biasa. Kemudian di dalam pembelajaran tadi selama berlangsung itu, apakah Bu Wil menemukan sebuah kendala yang sangat berarti atau bagaimana? Kemudian
apa kira-kira kiat Bu Wil dalam menghadapi tantangan atau kesulitan? Kan tidak seluruhnya siswa yang mampu menjawab, memberikan respon seperti itu. Kira-kira bagaimana dengan Bu Wil? Kalau yang sudah baiknya itu ditandai dengan munculnya rasa percaya diri dalam siswa, lagi dengan mereka sudah berani bertanya, sudah berani mencoba, sudah berani mempraktekkan, dan waktu itu materinya tentang sujud syukur. Ya. Jadi mereka dengan sudah diberikan materi, sudah disebutkan apa itu sujud syukur, bagaimana cara melakukannya, dan dengan itu mereka langsung bisa mempraktekkan. Jadi itu yang sudah yang baiknya dari materi yang telah saya sampaikan. Itu yang baiknya ya. Yang baiknya, jadi sudah itu bisa langsung mempraktekkan Ya. setelah mendengarkan materi tadi. Terus yang perlu ditingkatkan yaitu mungkin pelaksanaan pembelajaran diferensiasi itu harus maksimal agar kebutuhan peserta didik itu bisa kita penuhi dan bisa kita lebih merangkul mereka untuk bagaimana cara belajar menyenangkan itu. Dan kita misalnya membuat kesepakatan bagaimana ya di kelas itu agar bisa menyenangkan ketika mengikuti pelajaran pendidikan. Jadi dari proses pembelajaran Bu Wil itu Bu Wil langsung mempraktekkan. Di siswa disuruh mempraktekkan bagaimana yang sujud syukur tadi ya Bu ya. Kemudian sujud sawi, sujud apa lagi? Sujud tilawah. Berarti siswa langsung Ibu suruh mempraktekannya. Jadi siswa yang lain yang belum punya inspirasi untuk melakukan secara tidak langsung, temannya ini sudah menginspirasi teman tadi untuk melakukan hal yang sama. Karena sujud syukur itu kan apabila mereka mendapatkan nikmat. Karena nikmat itu kan katanya tidak terduga. Iya, Jadi iya betul. langsung bisa sujud syukur seperti itu. Oh iya. Jadi dengan praktek langsung otomatis anak sudah paham ini yang sujud syukur, ini yang sujud tilawah, ini yang sujud sahwi. Sepanjang pembelajaran tadi sepertinya ada enggak kendala yang sangat berarti? Kan segala proses pembelajaran itu tidak mungkin berjalan dengan mulus ya Bu Wil ya. Kira-kira ada kendala enggak yang Bu Wil temukan selama proses pembelajaran yang berlangsung di kelas? Kendalanya ada sedikit. Itu mungkin datang dari diri saya pribadi. Mungkin di dalam penyampaian materi karena kita di SMP di rolling tahun ini kita ngajar kelas 8, kelas 9, dan kelas 7. Jadi materi itu kalau kita ngajar kelas 8 otomatis yang kelas 7 ini agak lupa-lupa sedikit atau bagaimana. Jadi dalam penyampaian materi saya masih melihat ke buku kadang-kadang untuk bisa memberikan materi yang terbaik kepada anak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, berarti tadi kan kendalanya Bu Wil terkait dengan materi dalam memberikan pembelajaran masih ada melihat buku karena takut nanti salah sampai ya Bu Wilnya. Nah, kira-kira apa kiat yang sudah Bu Wil lakukan dalam menghadapi kendala yang Bu Wil hadapi? Tentunya lebih banyak belajar lagi, lebih banyak membaca buku, apalagi kan Islam, agama Islam kan, jadi banyak tata caranya yang perlu kita ketahui. Kalau menurut buku ini seperti ini, menurut buku ini belum tentu lagi sama dengan buku ini. Jadi lebih banyak lagi mencari referensi untuk materi-materi ajar yang berhubungan dengan praktek. Kemudian setelah melakukan pembelajaran dalam kelas, kira-kira apa harapan Bu Wil ke depannya dengan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang pembelajaran itu berpihak kepada murid? Harapannya ke depannya semoga pembelajaran berdiferensiasi itu benar-benar bisa saya terapkan kepada murid, kepada siswa, dan apabila ada perubahan tidak juga menutup kemungkinan kita menciptakan hal-hal baru yang sesuai dengan tuntutan zaman atau sesuai dengan karakter peserta didik yang sedang kita. Terima kasih Bu Wil. Alhamdulillah rekaman pasca observasi kita hari ini sampai di sini. Terima kasih atau sudah bisa meluangkan waktunya untuk berkolaborasi dengan saya selaku calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Padang dan juga PP saya Ibu Irvayeni. Semoga hal ini membawa kebaikan ke depannya. Terima kasih banyak Bu Wil atas waktunya. Saya senang berdiskusi dengan Bu Wil. Terima kasih. Saya serahkan kepada PP dalam hal ini untuk memberikan penguatan, tambahan dan koreksi segala macam. Silakan Ibu Irvayeni. Terima
kasih kepada Kak Ros dan kepada Bu Ir yang sudah melakukan wawancara pasca observasi. Baik, Kak Ros sudah menyampaikan tujuan dari observasi, tujuan dari coaching supervisi akademik itu sendiri seperti apa, dan Kak Ros juga sudah mengidentifikasi masalah atau temuan yang sudah ditemui oleh Ibu Wil di dalam kelas ketika Kak Ros melakukan observasi ke dalam kelas, dan Kak Ros alhamdulillah juga akan menjadikan ini sebuah aksi nyata bagi Kak Ros. Terima kasih sekali lagi yang diucapkan kepada teman sejawatnya Kak Ros, Bu Wir, yang sudah membantu CGP saya, Kak Ros, untuk menyelesaikan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kota Padang. Terima kasih. Silakan ditutup kembali oleh Kak Ros. Demikianlah percakapan pasca observasi supervisi akademik oleh saya Salrosna, CGP Angkatan 9 Kota Padang dari SMP Negeri 30 Padang, yang didampingi oleh pengajar praktik saya Ibu Elva Yeni dan teman sejawat saya Bu Wilhamdi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.